Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Agustina Mombo, latar belakang seorang petugas kesehatan, asal dari Kabupaten Mambramo Tengah, Papua Pegunungan. Kenapa alasan saya presentasi? Karena tanpa presentasi tidak bisa sukses. Saya ingin jadi seperti orang-orang sukses di luar sana. Itu alasan saya. Semangat pagi. Terima kasih. Nama saya Disko Weda, asal dari Lani Jaya, latar belakang ASN pengajar. Alasan presentasi jelas, mentor-mentor leader selalu bilang kalau dalam bisnis ini napas, kalau presentasi apa napas. Jadi mau tidak bisa lakukan, karena saya tahu mau join kah tidak kah itu urusan di belakang. Jam ini belum masuk sampaikan ke siapapun. Terima kasih. Semangat pagi. Kenapa saya presentasi? Karena ini saya punya. Saya merasa ini saya punya dan saya sudah memiliki. Sehingga apa yang saya memiliki, saya melangkah dan saya melakukan. Demi untuk siapa? Saya sendiri, keluarga saya, bahkan juga tim kerja saya. Saya sendiri sudah jadi pro, tim kerja saya juga ingin mereka juga jadi pro. Yang kedua, saya sudah naik peringkat, mereka juga ingin naik peringkat. Yang ketiga, saya sudah ke Taiwan, besok lagi saya ke Dubai, dan lusa lagi saya ke Eropa. Kenapa saya bisa, mereka tidak bisa? Itu yang saya presentasi. Demi untuk saya, akan juga tim kerja saya. Dan juga yang keempat, kenapa saya presentasi? Saya mensejahterakan diri saya, keluarga saya, bahkan juga semua lapisan masyarakat. Terlebih khususnya kepada anak-anak nganggur yang ada di belakang saya. Saya seorang PNS, kenapa saya bisa, mereka tidak bisa? Saya sudah ada sumur pertama, Tuhan kasih saya di PNS, hasilnya sudah ada. Di belakang saya mereka belum ada hasil. Di sini inilah mereka untuk menghasilkan hasil yang saya memiliki, bahkan juga yang akan saya memiliki di dalam peluang ini. Terima kasih Pak Mai Plasio yang telah membawa SIP ini di tanah Papua, melalui Ibu Sepina Yeimo, bahkan juga kepada melalui upline saya yang mengenalkan saya, almarhum Nahum Kotoki. Melaluinya dia undang saya ikut SOP pertama. Pada saat itu juga saya ketemu dengan Bapak Pak Adi Wibowo, mentor yang terbaik tercinta di tanah Papua. Dengan materinya dia, langsung ketemu dengan dia, langsung saya komitmen percaya kepada beliau, sehingga saya sudah ada di peringkat ini dan saya bisa presentasi. Mari teman-teman yang belum presentasi, belajarlah kepada mereka yang sudah sukses. Mereka akan membimbing kita. Terima kasih. Sekian. Nama saya Leande Kotoki dari Provinsi Papua Tengah, Nabire Pegunungan. Di sana tidak ada jaringan, tapi karena ada perasaan memiliki, sehingga saya melakukan dengan semangat. Modal semangat saya melakukan. Terima kasih. Ya, luar biasa. Perkenalkan nama, latar belakang, kota, dan alasan yang paling tepat. Siap. Semangat pagi Jayapura. Baik, perkenalkan, nama saya Bos Giba, latar belakang PNS. Baik, terima kasih. Saya harus presentasi karena selama ini saya jujur, kalau saya tidak presentasi, saya punya bonus itu kayaknya kosong-kosong begitu. Tapi bersyukur sekali dalam waktu 1-2 hari lagi saya akan tiket Dubai.
saya akan dapat lebih baik. Karena kita memulai dari pertemuan kecil itu sangat pengaruh sekali Bapak Ibu. Jangan lupa kita berbagi informasi, tapi harus demikian. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Legoenda, asal Kabupaten Tolikara. Latar belakang sebagai seorang pembantu rumah tangga. Kenapa saya bisa presentasi 15 kali? Karena saya seorang pembantu rumah tangga, tidak mungkin saya kerja terus di luar. Saya harus bisa untuk saya punya penghasilan sendiri sehingga saya bisa presentasi. Terima kasih untuk saya yang selalu mendukung saya. Nah ini kok harus bisa tekuni dan percaya diri dan jangan menyerah. Terima kasih Bu Lider yang selalu mendukung saya dalam semangat untuk saya. Terima kasih. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Margaret, latar belakang ASN, asal dari Biak. Kenapa saya lakukan presentasi? Yang pertama, membagikan peluang bisnis ke teman-teman dan keluarga. Yang kedua, kalau saya tidak lakukan presentasi, saya tidak bisa naik peringkat dan membantu tim kerja saya untuk naik peringkat. Terima kasih. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Namina Murid, asal dari sebenarnya Puncak, tapi sementara fokus di Timika. Latar belakang saya mantan bisnis Herbalife dan juga mantan kerja di BPNK program tekat. Setelah pergi ke Taiwan, saya dikeluarkan dari pekerjaan dan saat ini saya fokus ke SIP internasional. Kenapa saya melakukan presentasi 15 kali? Saya lebih banyak di media sosial. Dan mungkin di Timika khususnya secara langsung, tapi downline saya ada di Nagire, ada juga di Mulia, Puncak Jaya yang sedang saya bangun juga, dan ada juga di Jayapura. Artinya akan presentasinya di Facebook. Setelah saya dapat nomornya lewat Messenger, lanjutkan ke WA, itu yang saya lakukan. Dan sementara ini saya komitmen untuk membangun di kota. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu siapa? Dan selanjutnya ya harus ada laki-laki lagi di sini. Silakan. Dan silakan Ibu Rolin maju ke depan. Perkenalkan nama, latar belakang, kemudian alasan, dan ditambah dengan dampak daripada membeli Pripas ini apa yang Bapak Ibu rasakan. Kita mulai dari laki-laki dulu. Ya, semangat pagi teman-teman. Ya, perkenalkan nama Pripas. Karena dengan kita ngambil Pripas itu kan kita harus banyak-banyak belajar ya. Nah, untuk menjalankan sebuah bisnis tentunya kita harus banyak pengetahuan dan pengalaman ya. Nah, dari Pripas itu kan ada banyak audio yang jadi acuan kita untuk kita bisa belajar. Terutama untuk seorang leader itu kan kita harus belajar yang namanya bersikap. Nah, bagaimana cara kita bersikap dalam berpresentasi pun juga kita harus memiliki sikap kayak gitu. Nah, terus yang kedua adalah impian. Nah, kita juga di situ bisa belajar untuk meraih kesuksesan. 95% itu adalah impian, sedangkan 5% itu hanyalah teknis saja. Jadi pokoknya kepada teman-teman yang belum Pripas, saya berharap semua bisa ngambil Pripas karena di situ ada banyak pembelajaran.
Jadi selepas beres ini saya yakin nanti ada audio tambahan lagi, dan itu sifatnya semuanya gratis Bapak Ibu. Cuma 5.550.000 kita bisa memiliki ratusan audio. Di situ kita bisa belajar bersama-sama. Karena kita ini kan berasal dari daerah yang berbagai daerah. Nah, di situ kita juga kan masih jauh dari, ada yang masih jauh dari apply-nya. Nah, dengan audio itu kita bisa belajar mandiri seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Semangat pagi. Semangat pagi. Nama saya Melisa Bara. Saya ASN Provinsi Papua Pegunungan, tepatnya di Dispora Parekraf. Saya kenapa memilih untuk bergabung di Privas ini, karena latar belakang saya yang PNS, namanya bisnis buta sama sekali, selalu berhadapan dengan berkas-berkas, bagaimana mau presentasi orang, ketika presentasi mau bicara saja susah. Beda kalau menghadapi kertas ya, tinggal laptop titis selesai. Nah, ini mau ajar orang, sementara saya sendiri tidak tahu bagaimana kasih orang. Seperti begitu. Nah, kemudian lewat audio-audio ini juga kita belajar bagaimana penolakan. Yang awalnya ditolak sedikit sudah tidak cocok, sudah ini kayak saya memang PNS sejati sudah, iya. Tapi lewat Privas ini kita banyak belajar. Mari yang belum memiliki cepat untuk memiliki action today. Terus presentasi sudah bagian dari nafas saya. Ketika saya tidak presentasi, biasa orang pikir Ibu Mega sakit kah? Orang bilang itu otak kanan, jadi selalu yang heboh. Ketemu orang siapa saja, nah ini target ini. Ketemu lagi sana, ini target ini. Presentasi, karena memang juga saya mau katakan bahwa barang ini kan orang belum banyak tahu. Dari mana mereka mau tahu kalau kita tidak menyampaikan? Mari kita sebarkan informasi ini kepada siapa saja yang kita temui. Jangan kita presentasi berharapnya mau join, tidak usah. Kasih tahu untuk mereka tahu. Itu saja. Sampaikan informasinya dulu, tapi informasi yang benar. Kita sampaikan informasinya. Ketika kita sampaikan informasi yang benar, pasti mereka akan mulai berpikir, wow, ini kayaknya peluang. Seperti yang saya lakukan kepada Bapak Denny sendiri, ya, dan teman-teman lain. Terima kasih itu dari saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rolin Tabo. Asal saya dari Kabupaten Tolikara. Latar belakang saya adalah seorang ASN di Kabupaten Tolikara, tepatnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kenapa Privas, Bapak Ibu? Kita mau mendapatkan sesuatu yang besar, kita harus belajar, gitu. Saya punya impian, Bapak Ibu, saya punya impian yang sangat besar. Tapi pada saat itu orang tua saya meninggal dan saya punya tanggung jawab menjadi tulang sebagai tulang punggung yang kami hidupi 4 orang adik seorang diri. Saya dipaksa menjadi tulang punggung pada saat umur 16 tahun. Pada saat itu impian saya berpikir untuk keliling dunia dan hidup enak itu seperti apa. Saya selalu menghayal, Bapak Ibu. Saya menghayal dan menghayal. Pada saat begitu saya, puji Tuhan, selesai kuliah dan menjadi pegawai honorer selama 11 tahun. Jadi pegawai honorer, dan puji Tuhan adik saya yang sedikit lagi mau wisuda pada bulan ini. Itu luar biasa sekali. Dengan begitu saya berpikir, saya tidak akan bisa mencapai impian saya. Pada saat itu apa yang saya memilih, terima kasih, meneror saya, dalam arti menelpon,
bisnis dulu, nanti baru kau mengerti. Saya bilang, Mbak, uang dari mana? Saya ada uang. Sudah, pokoknya ada berapa kau kirim. Puji Tuhan pada saat itu, singkat cerita saya kirim. Ibu datang ketemu saya dan bilang bahwa ini seperti ini. Saya belum mengerti, saya tidak paham sama sekali. Dan setelah perjuangan saya 11 tahun menjadi honorer dan saya mendapatkan SK pertama saya sebagai CPNS, ya, ibu kasih tahu bahwa ini plannya seperti ini. Saya gadaikan ke bank SK saya. Dan puji Tuhan, saya bisa ambil paket Pro Family dan upgrade ke paket Pro. Setelah saya paket Pro terus, saya berjuang selama 1 bulan mendapatkan peringkat gold. Dan Ibu Nelly bilang, ada PIPAS lagi. Saya bilang, Tuhan Allah, untuk ini saja saya sudah berjuang, kenapa harus PIPAS lagi? Tapi saya lihat dalam PIPAS ini ada sesuatu. Saya bilang di SIP internasional ini, waktu saya kecil saya nonton film harta karun dan segala macam. Dan itu cuma ada di film-film. Tapi begitu saya di SIP internasional, saya bilang cari harta karun, dalam harta karun tuh ada di sini, gitu Bapak Ibu. Dan saya rasa dengan PIPAS ini, walaupun butuh perjuangan, jaringan 1 sampai jam 12 malam, kadang saya tertidur, dengar juga sepotong-sepotong, tapi itu selalu membuat saya semangat, tidak membuat saya patah semangat. Saya belajar sedikit demi sedikit, dan hingga sampai hari ini saya berusaha tetap untuk terus belajar. Dan untuk saya pesan untuk teman-teman yang belum memiliki PIPAS, beda rasanya kalau tidak punya PIPAS Bapak Ibu. Jadi ambil atau tidak ambil, pokoknya harus ambil itu PIPAS untuk kita sama-sama belajar. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Go Diamond, Go Crown.